Hey Siri, I'm here. wake up me in 7 a.m. Your 7 a.m. alarm is on. Thank you. My pleasure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yunus. Kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah internet dan Internet of Things. Nah, kalian udah lihat belum video opening yang tadi? Mungkin sebagian dari kalian udah paham lah atau udah tahu itu apa ya. Nah, kita akan belajar tentang opening yang tadi. Apa itu pada materi yang kali ini? Oke, mari kita belajar pada materi yang pertama, yaitu sejarah internet di dunia. Internet. Nama itu mungkin sudah tidak asing bagi kalian ya. Bisa untuk membantu pekerjaan kampus, untuk menyelesaikan tugas, untuk berselancar di media sosial, dan lain-lain. Ada banyak fungsi dari internet dan sangat mempermudah kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Nah, kalian sudah menggunakan internet, tetapi kalian nggak tahu sejarah internet itu bagaimana. Mari kita bahas sesingkat-singkatnya. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh proyek ARPA yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Nah, pada awalnya ARPANET diisi oleh 4 website. Yang pertama, Stanford Research Institute. Yang kedua, University of California. Yang ketiga, Santa Barbara. Yang keempat, University of Utah. Keempat universitas ini disatukan pada tahun 1969. Tetapi, seiring berjalannya waktu, ARPANET mulai dikenalkan kepada dunia pada tahun 1972 di bulan Oktober. Nah, pada pengenalan itulah ada banyak sekali universitas di dunia yang ingin bergabung dalam ARPANET karena mereka beranggapan bahwa ARPANET ini membawa kemajuan dalam dunia pendidikan. Nah, disitulah proyek ARPA kebingungan. Bagaimana mungkin mereka bisa mencakup banyak universitas atau mencakup banyak hal dalam website mereka. Nah, akhirnya proyek ARPA memecah ARPANET menjadi dua. Yang pertama, MILNET, itu digunakan untuk militer. Yang kedua, ARPANET, itu digunakan untuk non-militer seperti universitas-universitas. MILNET dan ARPANET disatukan dalam suatu nama yang dinamakan sebagai DARPA, atau sekarang yang dikenal dengan nama Internet. Sejarah Internet di Indonesia. Internet di Indonesia itu mulai dikenal pada tahun 1990-an. Nah, pada masa itu, internet dikenal dengan nama Paguyuban Network. Mengapa demikian? Karena pada awal masa perkembangannya, perkembangan internet sangat erat kaitannya dengan semangat kerja, gotong royong, dan keharmonisan di masyarakat. Tetapi itu berbanding terbalik dengan perkembangan zaman internet seperti pada masa sekarang ini. Lebih kepada arah ke individual. Nah, perlu kalian ketahui bahwa menurut Weiss, Arin, dan Apnik, protokol internet atau IP pertama di Indonesia, yaitu UI NetLab, itu didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni tahun 1988. Nah, per 20 Februari tahun 2020, dikutip dari teknokompas.com, pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta penduduk. Dari total keseluruhan masyarakat di Indonesia, yaitu dari total 272,1 juta penduduk, sebanyak 64%-nya telah terkoneksi dengan internet. Hal itu sangat jauh perbandingannya ya, dengan 1 tahun sebelumnya, yang hanya sebesar 17%, atau sekitar 25 juta penduduk. Nah, karena hal itu juga kita sama-sama tahu bahwa
internet sangat penting bagi kehidupan kita pada masa sekarang ini. Setelah kita mengetahui bagaimana sih sejarah internet di dunia dan di Indonesia, sekarang kita belajar tentang Internet of Things atau IoT. Nah, IoT ini memungkinkan bagi Anda dan kita semua untuk memantau suatu hal tidak secara langsung, melainkan bisa dari jauh. Ini sudah menggunakan kecerdasan buatan. Konsep IoT ini sebetulnya cukup sederhana, dengan meliputi 3 elemen penting. Yang pertama, barang fisik seperti modul IoT, atau yang sudah didukung dengan IoT. Yang kedua, perangkat koneksi ke internet. Nah, ini yang paling penting. Dan yang ketiga, cloud data center, tempat menyimpan aplikasi beserta database. Nah, pada barang fisik, kita ambil contoh, nih, ini namanya barang fisik. Jadi inilah yang kita pakai. Yang kedua, elemen yang kedua, ia sudah terkoneksi dengan internet. Selain sudah terkoneksi dengan internet, ia mempunyai data center untuk mengirimkan data bagi penggunaannya. Kalian mungkin tahu ya, ada beberapa unsur pembentukan IoT. Yang pertama, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, artificial intelligence atau kecerdasan buatan diciptakan manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia. Makanya ada yang namanya smartphone. Nah, di smartphone, tadi sudah saya contohkan. Smartphone juga punya artificial intelligence. Seperti virtual assistant atau asisten virtual. Yang tadi saya gunakan itu Siri, itu miliknya iOS. Ada juga Google Assistant, itu punyanya Google. Ada juga Cortana, itu punyanya Windows. Nah, yang kedua, ada juga Smart TV, ada juga Smart Refrigerator. Atau kalian mungkin pernah dengar ya, kulkas yang menyimpan barang favorit kita. Kita selalu mengambil barang tersebut. Dan ketika kita tidak sadar barang yang ada di dalam itu sudah mau habis, kulkas bisa langsung menghubungi supermarket untuk memesan barangnya. Nah, itu bisa juga disebut sebagai kecerdasan buatan. Atau bisa juga robot. Nah, robot itu kecerdasan buatan yang hampir menyerupai manusia. Robot apapun itu. Yang kedua, itu ada konektivitas. Itulah fungsi dari IoT, fungsi utamanya, yaitu terkoneksi dengan internet. Nah, apabila tidak terkoneksi dengan internet, maka IoT-nya mungkin kurang berjalan. Yang ketiga, sensor. Nah, sensor ini sangat banyak ya keperluannya. Mulai dari sensor suhu tubuh, terus sensor cuaca, dan lain sebagainya. Nah, untuk keperluan pribadi dan untuk antisipasi, telah diciptakan yang namanya smartwatch atau jam pintar. Nah, di sini kita bisa memantau gerak langkah kita bisa memantau suhu tubuh, kita bisa memantau detak jantung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, itu ada keterlibatan aktif atau active engagement. Engagement yang sering diterapkan teknologi umumnya bersifat pasif. Nah, terus yang kelima atau selanjutnya, itu perangkat berukuran kecil. Nah, seperti yang saya bilang tadi, baik smartphone maupun smartwatch itu memiliki perangkat kecil di dalamnya. Ada yang namanya prosesor dan lain sebagainya. Jadi semakin berkembangnya zaman, perangkat diciptakan semakin kecil dan semakin murah agar untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, contoh-contoh diterapkan IoT ini sudah diterapkan ya di Indonesia. Yang pertama, itu ada aplikasi informasi banjir online. Jadi apabila ada banjir atau apabila kemungkinan ada banjir, akan ada notifikasi dari aplikasi yang bisa kita download di penyedia jasa aplikasi. Yang kedua, ada Jakarta One Card atau Jakarta satu kartu. Jadi di Jakarta ada satu kartu, dia bisa mengakses semua transportasi publik, mulai dari kereta api, bus, dan lain sebagainya. Itu hanya satu kartu. Yang ketiga, itu ada yang namanya sistem notifikasi gempa dan tsunami. Hal ini sangat penting di negara kita, mengingat negara kita berada pada lingkaran cincin api, atau daerah-daerah yang rawan akan bencana alam. Bisa aja seperti tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Jadi, sistem notifikasi ini
mengirimkan notifikasi apabila ada gempa di suatu daerah yang mungkin berpotensi tsunami. Jadi, kita bisa antisipasi lebih awal untuk mengurangi korban. Nah, itulah fungsinya IoT. Jadi, Internet of Things sangat berguna bagi kita di masa sekarang. Seiring berkembangnya zaman, kehidupan manusia sudah dimudahkan dengan apa yang namanya teknologi. Jadi, marilah kita manfaatkan teknologi-teknologi yang ada pada batas yang sewajarnya dan bisa kita manfaatkan untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat sekitar kita. Sekianlah video kita pada hari ini. Kalian sudah tahu ya apa itu, bagaimana sejarah dari internet di dunia maupun di Indonesia, dan apa itu Internet of Things atau IoT. Nah, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like bila kalian suka, dan share apabila bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.